Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kesehatan Seksual dan Reproduksi dalam Islam yang beranggotakan kelompok sebagai berikut. Kesehatan reproduksi merupakan suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi, sedangkan seksualitas adalah sebuah eksistensi manusia yang mengandung di dalamnya aspek emosi, cinta, aktualitas, ekspresi, perspektif, dan orientasi atas tubuh yang lain. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai konsep, prinsip, dan kaidah kesehatan reproduksi dalam ajaran Islam, hubungan hak dan kesehatan reproduksi dalam Islam, serta kesehatan reproduksi dalam perspektif fikih dan ayat Al-Quran. Baik, saya akan melanjutkan tentang konsep, prinsip, dan kaidah kesehatan reproduksi dalam ajaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dengan kemampuan untuk bereproduksi dengan harapan dapat menjaga keturunan untuk menjalankan tugasnya sebagai khalifatullahi fi al-ardi. Dalam hal ini, perempuan mengemban tugas yang cukup besar dalam hal reproduksi karena organ-organ reproduksi sebagian besar terdapat dalam kaum perempuan. Al-Quran juga menggambarkan mengenai tugas yang ditanggung oleh perempuan dalam Al-Ahqaf ayat 14 sebagai berikut. Dan artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyambinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Reproduksi tidak hanya seputar perempuan saja, melainkan pula terdapat peran laki-laki di dalamnya. Terlebih lagi adanya relasi suami istri ini memiliki tujuan untuk melahirkan generasi yang unggul. Keduanya memiliki hak serta kewajiban yang sama dalam memutuskan keputusan tentang kelahiran, kehamilan, dan menyusui. Hal ini berdasarkan pada pandangan musyawarah pada tahun 2018. Islam juga menjelaskan mengenai hal-hal pokok tentang kesehatan reproduksi, terutama perempuan, yang mana dianjurkan untuk diterapkan serta sesuai dengan kandungan syariat Islam. Pokok-pokok tersebut antara lain yang pertama yaitu personal hygiene atau kesehatan organ, yakni dalam menjaga kebersihan organ-organ reproduksi. Yang kedua yakni epidemiologi atau preventif penyakit menular, nutrition atau kesehatan makanan. Yang ketiga yaitu sex hygiene atau kesehatan seks. Yang keempat adalah mental and physical hygiene, yaitu kesehatan mental dan jasmani. Yang kelima adalah body build atau binaraga. Yang keenam ada maternal and child health atau kesehatan ibu dan anak. Yang selanjutnya adalah hubungan hak dan kesehatan reproduksi dalam Islam. 1. Hak memilih pasangan. Terdapat fakta yang cukup beragam bahwa sebagian menganggap bahwa anak laki-laki dari kodratnya adalah makhluk yang berhak memilih dan perempuan adalah yang dipilih. Sebagian lagi menganggap bahwa karena laki-laki bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, maka dialah yang berhak memilih. Sedangkan pandangan yang modern beranggapan bahwa memang dalam pengalaman mereka bahwa harus ada sikap saling memilih, artinya setara dalam hal hak memilih pasangannya. Yang kedua yakni hak menikmati hubungan seksual. Konsekuensi logis dari sebuah perkawinan adalah dilakukan hubungan seksual oleh pasangan suami istri. Dalam Al-Quran dinyatakan yang artinya mereka adalah selimut bagimu dan kamu adalah selimut bagi mereka. Kemudian ayat tersebut menunjukkan adanya posisi yang setara antara suami istri, masing-masing sebagai pakaian, dalam arti yang berfungsi sebagai penghangat dikala suami atau istri membutuhkan kehangatan baik fisik maupun psikis. Dalam rangka melindungi hak istri untuk menikmati hubungan seksual, Rasulullah SAW bersabda, dari Anas, Rasulullah bersabda, jika seseorang di antara kamu melakukan hubungan seksual dengan istrinya, maka jika ia telah menyelesaikan hajatnya atau organisme sebelum istrinya, maka janganlah melepasnya sebelum si istri menyelesaikan hajatnya. Haji riwayat Abdur Razak dan Abu Ya'la. Dengan menunjukkan kepada ayat Al-Quran dan hadis tersebut, jelaslah bahwa suami dianjurkan untuk memperhatikan apakah istrinya ikut menikmati ataukah belum.
Istri bukan hanya diperlakukan sebagai objek untuk memuaskan hasrat suami, melainkan juga sebagai subjek. Kebanyakan ulama fikih berpendapat bahwa pelayanan seksual harus selalu dipenuhi oleh istri, kapan dan di mana saja suami menginginkannya. Dengan kata lain, ketika suami menghendaki relasi seksual atau hubungan intim, maka istri tidak boleh menolaknya. Pada sisi lain, Al-Quran menentukan perlunya relasi suami istri didasarkan atas mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Hak menentukan kehamilan dan memiliki keturunan. Dalam Al-Quran, fungsi kemanusiaan yang sangat berat ini diapresiasi demikian mendalam dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Al-Quran menegaskan kepada segenap manusia tentang beban amat berat, beban reproduksi yang dipikul oleh kaum perempuan atau kaum ibu. Dengan itu, lalu muncullah konsep dan kategori hak-hak kaum perempuan atau kaum ibu sebagai pengembang fungsi reproduksi. Yang pertama, hak jaminan keselamatan dan kesehatan. Yang kedua, hak jaminan kesejahteraan bukan saja selama proses-proses vital reproduksi, mengandung, melahirkan, dan menyusui, berlangsung melainkan juga di luar masa-masa itu di dalam statusnya sebagai istri dan ibu dari anak-anak. Yang ketiga, hak ikut mengambil keputusan yang mengangkut kepentingan perempuan, istri, yaitu istri, khususnya yang berkaitan dengan proses reproduksi. Yang keempat, hak menceraikan pasangan. Sebagai ajaran moral ilahiyah, Islam sangat tidak menyukai perceraian. Secara moral, perceraian adalah sebuah pengingkaran. Akan tetapi, perceraian tidak dapat dihindari. Maka dengan penuh penyesalan, demi alasan yang sangat khusus, Islam pun terpaksa menerima kemungkinan terjadinya. Ini tercermin dalam sabda Rasulullah SAW yang penuh ambivalensi. Sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah adalah talak atau perceraian. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Secara sosiologis dan dalam hukum positif di Indonesia, suami atau istri sama-sama mempunyai hak menuntut perceraian. Namun, kalau yang mengajukan adalah pihak suami disebut talak. Kalau yang mengajukan istri disebut huluk atau cerai gugat. Sedangkan secara prinsip perempuan boleh meminta cerai kepada suaminya jika memang mempunyai argumentasi yang jelas. Setidaknya ada 5 alasan yang disebutkan Wahbah Az-Zuhaili. Yang pertama, karena ketidakmampuan suami memberi nafkah, yaitu mencukupi kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kesehatan yang diperlukan bagi kehidupannya. Yang kedua, karena cacat yang menyebabkan suami tidak bisa memenuhi nafkah batin, misal impotensi atau alat vital putus. Yang ketiga, karena suami bertindak kasar. Yang keempat, karena kepergian suami dalam waktu yang relatif lama dan tidak pernah ada di rumah. Yang kelima, suami dalam status tahanan atau kurungan. Yang kelima, hak merawat anak. Merawat anak mulai dari menyusui, menyuapi, memandikan, mendidik, dan seterusnya, termasuk dalam tugas reproduksi. Akan tetapi berbeda lagi dengan peran reproduksi seperti hamil dan melahirkan yang bersifat kodrati dan hanya bisa ditangani oleh ibu. Merawat anak adalah tugas reproduksi non-kodrati, yang pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama antara bapak dan ibu anak-anaknya. Bahkan menurut Masdar dalam pandangan fikih konvensional yang mempertautkan anak sepenuhnya kepada ayah, segala macam pekerjaan merawat anak adalah tanggung jawab dari ayah. Dalam hal ini termasuk juga menyusui. Pekerjaan menyusui hanya ibu yang bisa melakukannya, akan tetapi biaya susuannya jika harus dikeluarkan merupakan tanggung jawab dari ayah. Landasannya, kata Masdar adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 233. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimmar radha'ah.
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Yang artinya, dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Kesehatan reproduksi dalam perspektif fikih dan ayat Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surah An-Nisa ayat pertama yang artinya, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan diri yang satu, Adam. Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, Hawa, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengasihi kamu." Ayat tersebut yang menegaskan potensi dari seorang manusia. Dengan kemampuan reproduksi, manusia dapat terus mempertahankan eksistensinya di bumi ini untuk melanjutkan tugasnya, yaitu sebagai khalifatul fil ard. 1. Antara perspektif medis dan perspektif fikih. Pada abad ke-13 Masehi, Sultan Ulama Izzuddin Ibnu Abdullah As-Salam mengedepankan sudut pandang yang menarik, yaitu menggunakan kacamata medis dan fikih untuk melihat sesuatu, dan beliau berkata, "Medis sesungguhnya serupa dengan syariat, diletakkan untuk mendatangkan kemaslahatan, keselamatan, dan kesehatan, menolak kerusakan, kebinasaan, dan penyakit, menolak apa yang mungkin ditolak, dan mendatangkan apa yang mungkin didatangkannya darinya. Jika menolak keseluruhan atau mendatangkan keseluruhan tidak memungkinkan, apabila tingkat kemaslahatan dan kerusakan sama, dia bisa memilih. Akan tetapi, jika berbeda, maka digunakan yang lebih besar maslahatnya atau yang lebih kecil kerusakannya. Apabila diketahui dan ditangguhkan, apabila tak diketahui, apa yang diperuntukkan oleh syariat itulah yang diperuntukkan untuk ilmu kedokteran. Karena keduanya dibuat untuk mendatangkan kemaslahatan manusia dan menolak kerusakannya." 2. Perempuan sebagai pengemban utama tugas kemanusiaan dalam reproduksi. Al-Quran menjelaskan kerja berat dari tugas kemanusiaan ini dalam surah Al-Luqman ayat 14, yang artinya, "Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu." QS Al-Luqman ayat 14. Nomor 3, yakni jaminan keselamatan dan kesehatan. Jaminan ini sebenarnya diberikan oleh fikih Islam. Misalnya ketika perempuan haid dan melahirkan akan mendapat cuti, seperti cuti sholat dan puasa demi menjaga status kesehatannya, yakni jasmani dan rohani.
Selain itu, mereka juga dilarang untuk melakukan hubungan suami istri. Jika dilanggar, maka suami harus membayar fidyah atau denda. Pemilihan dan penentuan pasangan juga berdampak pada terjaminnya keselamatan, kesehatan fisik dan mental, serta kesehatan reproduksi. Masalah ini setidaknya dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pasangan yang kelak akan mendampingi dan di usia berapa ia akan menikah. Keduanya dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental. Hal ini perlu menjadi perhatian serius oleh para orang tua agar tidak menyalahgunakan hak prerogatifnya sebagai wali mujbir. Meski dari sudut pandang fikih tentang wali mujbir, bahkan penggunaan wali dalam pernikahannya sendiri masih kontroversial. Kesimpulan, Islam menjelaskan mengenai hal-hal pokok tentang kesehatan reproduksi, terutama perempuan, yang mana dianjurkan untuk diterapkan serta sesuai dengan kandungan syariat Islam, antara lain personal hygiene, kesehatan perorangan, epidemiologi, preventif penyakit menular, nutrition, kesehatan makanan, sex hygiene, kesehatan seks, mental and psikis hygiene, kesehatan mental dan jasmani, body birth, binaraga, maternal and childhood, kesehatan ibu dan anak. Al-Quran juga menjelaskan bahwa seks merupakan aktivitas yang menyenangkan dan bertujuan untuk menciptakan sukun atau cinta, dan bukan hanya bertujuan untuk memperbanyak keturunan saja. Persoalan kesehatan reproduksi tak bisa hanya didekati melalui perspektif medis semata. Pasalnya, persoalan ini sangat kompleks, sehingga juga perlu pendekatan yang juga lebih komprehensif, yaitu dengan perspektif sosial. Sedangkan secara normatif, Islam menjelaskan seksualitas sebagai sebuah fitrah manusia, baik laki-laki maupun perempuan, yang mana harus dikelola dengan baik dan dengan cara yang sehat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.